Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Hartono. Saya owner Gibran Farm yang beralamat di Margoporno, Juruk, Mojosongo, Boyolali, yang bergerak di bidang peternakan kambing. Ini nanti saya akan berbagi pengalaman masalah kita dasar orang mau beternak itu harus bagaimana dulu, langkah awal beternak harus bagaimana dulu, akan saya jelaskan satu persatu. Pertama kali orang mau beternak, kita harus cari ilmunya dulu. Jadi kita benar-benar harus mendapatkan ilmunya dulu. Jangan sekali-kali kita mau beternak itu pakai ilmu raba-raba ataupun cuma melihat kesuksesan teman yang sudah berjalan. Karena kalau kita cuma melihat kesuksesan teman yang sudah berjalan, kita tidak tahu ilmunya sendiri, kita akan kacau, bahkan kita akan amburadul. Maka dari itu akan saya ulas satu persatu persiapan orang yang mau beternak. Orang yang mau beternak persiapannya adalah satu, keinginan ataupun niat dulu. Yang kedua, kita cari ilmunya. Ilmu kita cari dulu. Setelah itu kita persiapkan apa yang mau kita ternak, jenis kambing apa yang mau kita ternak harus kita persiapkan. Dalam arti mau penggemukan ataupun mau perah. Setelah itu kita rancang di kandang kita rancang. Setelah kandang itu dirancang dengan sekedemikian rupa, katakanlah nyaman untuk kambing, barulah kita cari bibit. Jadi orang beternak itu banyak permasalahan yang harus diketahui. Satu, kita harus cari bibit yang bagus. Yang kedua, pakan yang bagus. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, tempat tinggal ataupun kandang. Yang kelima, perawatan kebersihan. Yang keenam, kita larinya ke pasar. Jadi produk saya mau saya kemanakan itu nanti kalau menurut saya nomor 6, bukan nomor 1. Jadi orang beternak awam ataupun pemula beternak jangan berpikir aku arep ternak sik sok adole yang di, jangan. Jadi berpikirnya kita beternak dulu, kita cari bibit yang unggul, baru nanti kita berpikir jualnya kemana. Nah, maka satu persatu ini saya buka biar nanti teman-teman tahu semuanya. Contoh awal pertama kali orang mau beternak adalah kita cari bibit yang bagus. Cari bibit yang bagus itu kita katakanlah mau bibit penggemukan. Ya kita cari genetik yang tinggi, genetik yang menghasilkan daging. Karena orang ternak itu tidak bisa dengan pakan saja. Harus genetik pejantan itu yang menentukan. Contoh kalau di kandang saya pakainya kambing bur genetik dari Australia. Itu memang benar-benar menurut saya sangat bagus di peternakan saya untuk masalah perkembangannya ataupun hasil dagingnya. Kalau kita mau ternak di susu, ya kita harus cari bibit Sanen ataupun Sapera yang menghasilkan susu. Jadi benar-benar kita dari awal itu kita konsep dengan betul di situ. Setelah kita mendapat bibit yang bagus di penggemukan ataupun di susu, kita cari pakan yang bagus. Pakan yang bagus itu nggak harus yang hijau royo-royo ataupun pakan yang istilahnya seger. Pakan kering pun nggak apa-apa. Jadi di sini di tempat saya itu saya pakainya pakan kering. Saya nggak pakai ngarit. Kalau nggak kepepet, kadang-kadang kan ada pengiriman bahan keringnya itu agak melambat, barulah kita cari rumput karena pakainya telat untuk datangkan di situ. Tapi untuk kesehari-hariannya saya pakainya pakan kering. Setelah itu kita di kesehatan. Kesehatan memang kita harus tahu. Makanya saya mengharapkan orang yang mau beternak belajar cari ilmunya dulu. Cari ilmu bukan hanya ilmu ngaritnya, jangan ilmu pakannya, ilmu kesehatan juga dicari. Itu yang paling penting. Karena itu nyawa itu tidak ada di kalender, kapan mau sakit, kapan mau mati. Jadi benar-benar kita harus tahu di situ. Setelah itu kandang. Kandang harus nyaman. Dalam arti kita itu memenjarakan hewan, tidak boleh kemana-mana. Lari aja sudah dicari-cari. Keluar dari kandang udah dicari, bahkan diikat. Jadi kita harus bikin hewan itu nyaman. Seandainya kita memenjarakan hewan, mau diminta bonusnya, ya kita harus profesional dalam arti dari segi perawatan, segi pakan, segi kesehatan, segi tempat tinggal. Kita penuhi semua dengan nyaman dan layak. Setelah nanti kandang sudah dapat yang bagus, kita lari di perawatan dan kesehatan. Di perawatan ini contoh di perawatan ada kebersihan ya. Kebersihan itu yang paling penting, yang menurut saya pribadi yang diutamakan tempat makan, tempat minum. Ibaratkan manusia, kalau kita itu makan pakai piring yang 3 hari nggak dicuci, mungkin rasanya juga nggak nyaman. Makanya saya sarankan kalau orang beternak, tempat makan itu jangan sampai ada makanan tersisa di situ sampai berhari-hari. Nggak harus dicuci, setelah setiap ganti pakan kita bersihkan dulu. Kita sapu, apapun kita apa yang kemarin tertinggal di situ, baru kita kasih yang baru. Di kandang saya itu 1 hari makannya 2 kali. Setiap ganti pakan, tempat pakan bersih.
Itu tidak boleh tersisa. Karena kalau nanti tersisa di situ akan menimbulkan bau kandang, menimbulkan kadang ada istilahnya bakteri yang ada di situ kemakan, nanti juga yang fatal di ternak kita sendiri. Setelah tempat makan itu sudah kita bersihkan, tempat minum juga. Jadi tempat minum jangan sekali-kali sampai berhari-hari nggak dicuci, itu nanti bau. Kalau nanti bau di situ, otomatis kambing juga nggak mau minum juga di situ. Nah, terus kenapa saya berbicara masalah pasar nanti nomor 7 ya, dikarenakan kita harus bikin produk dulu. Kalau kita mau bikin pasar yang bagus di luar sana, kita perbaiki produk kita dulu. Dalam arti ya kita ternak yang unggul. Yang diunggulkan itu apa? Katakanlah yang diunggulkan daging, ya kita cari bibit-bibit pedaging yang bagus. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau nanti produk kita itu sudah unggulan, larinya kita buka pasar. Sekarang kita buka pasar, kalau bisa jangan mengandalkan pasar tradisional. Kita eranya sudah era lain, Mas. Kita jadi mengandalkan pasar nasional. Pasar nasional sama pasar tradisional itu bedanya apa? Pasar tradisional itu pasar di seputaran lingkungan kita. Contoh kalau di Jawa Tengah, pasar itu kan pakai hari pasaran, katakanlah Rabu Pahing, Kamis Kliwon, Jumat Wage dan sebagainya, kan seperti itu. Jadi pasar di Jawa Tengah itu pakainya hari kan hari pasaran, Pahing Pon Wage Kliwon kan gitu kan. Kalau kita itu mengandalkan pasar tradisional, kita cuma berputar di situ saja dan kita kalah sama pemain. Pemain adalah bakul-bakul yang sudah senior, kita pasti kalah di situ. Contoh katakanlah kita beternak 3 bulan dapat untung 300. Kita mengandalkan pasar tradisional dibawa sama teman-teman yang sudah lama senior di situ, dia bawa 2 jam dapat 200, Mas. Sedangkan kalau kita melihara 3 bulan itu dapatnya 200 juga kan di situ. Jadi kita harus bisa benar-benar berpikir supaya produk kita itu bisa masuk di pasar nasional. Pasar nasional itu apa? Pasar nasional itu bukanya 24 jam, tinggal kita sendiri yang mengemas. Pasar nasional itu adalah kita lewatnya di sosial media, di HP, di online kan. Itu namanya pasar nasional. Jadi yang buka kita sendiri. Nah, kalau kita mau menuju di pasar nasional, kita harus punya produk yang bagus. Jadi ternyata kita rubah. Kita cari kambing yang gemuk-gemuk, kita bikin kambing yang gemuk-gemuk, itu nanti pasti dicari orang. Kalau kita nanti istilahnya cuman ternaknya lokalan saja, akan berterjun di dunia pasar nasional, kelihatannya masih berat saingannya sama yang sudah pemain-pemain besar yang sudah dia memproduksi bahan-bahan yang sudah sangat bagus di situ. Karena orang sekarang nggak mau repot, dalam arti nggak mau repot, beli kambing ya kebutuhan dia itu hari Rabu, telepon aja hari Rabu pagi antar ke saya. Contoh di saya orang akekohan. Orang akekohan itu kalau dulu ikut pasar tradisional, dia kan belinya hari Kamis. Padahal dia motongnya nanti masih Selasa. Otomatis dia itu bawa pulang, pelihara dulu di rumah, sampai nunggu hari potongnya itu hari Selasa. Kan repot juga, sedangkan kandang nggak punya. Kalau kita ikut pasar nasional, Mas, orang itu datang tinggal bilang, Mas, saya hari Selasa mau akekohan, saya minta kambing jenengan tak beli Selasa pagi, katakanlah jam 7, kirim ke kandang saya. Kirim ke rumah saya mau tak potong. Jadi dia datang tuh langsung motong, nggak usah pelihara. Kalau kita pelihara lah dulu, resikonya juga tinggi, kadang susut, kadang sakit, kan gitu. Tapi kalau nanti di kandang langsung dibawa pulang ke rumahnya, otomatis kambing itu pasti sehat, pasti gemuk. Nah itulah contoh pasar nasional di situ. Kalau kita mengandalkan pasar tradisional, jika kita repot gitu loh, kita repot. Jadi maka dari itu carilah pengalamannya. Kalau ada orang berbicara, Mas saya nggak tahu cara pemasarannya, belajar. Monggo lah kita belajar bareng supaya nanti kita dapat ilmu yang bermanfaat. Kalau toh nanti seandainya pengen main ke kandang saya juga terbuka.
Dalam arti ilmu juga saya buka, nggak mungkin tak sembunyikan. Karena pengen saya itu, ayo ternak bareng, maju bareng. Di situ kita sukses bareng. Peternak itu kita sukses bareng gitu Mas ya, seperti itu. Jangan sampai ada salah satu sampai nggak sukses di bidang peternakan kan di situ. Ayo kita sukses bareng di sini, kita cari ilmunya bareng di situ. Manfaatnya bagaimana ya kita nanti cari di situ. Pokoknya kita kemas yang bagus di situ, cari ilmunya. Nanti kalau pengen main ke sini, mau kontak sama saya nanti ada WA di situ, nomornya 081 329 96 5079 di situ. Nanti bisa kontak kalau mau main ke sini, buka di map Gilbran Farm itu ada udah sampai di sini nanti. Jadi kita nanti bisa ngobrol bareng, belajar bareng, bagaimana nanti kisahnya di kandang saya itu seperti apa. Insya Allah saya terbuka. Pokoknya tidak ada yang saya tutup-tutupi, ayo kita maju bareng di dunia peternakan. Mungkin sekian dulu dari saya, nanti kita sambung kembali, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini spek untuk korban semua Mas di sini. Total nanti untuk korban saya menyiapkan sekitar 250 ekor. Biasanya habis. Pelanggan saya udah banyak Mas, karena pelanggan-pelanggan saya udah tahu karakter saya. Jadi pertanggungjawaban itu loh yang dia pegang di situ. Biasanya di situ Mas. Jadi untuk masalah kesehatan di sini memang yang untuk korban saya pantau dari segi pengobatan ataupun dari segi apapun, khususnya untuk korban itu spesial Mas.